Kembali lagi dengan The Code Channel pada konten kupas tuntas materi matematika dengan pembahasan refleksi atau pencerminan. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku seluruh Indonesia? Pada video kali ini di channel ini kita akan coba bahas materi yang berkaitan dengan refleksi atau pencerminan pada bab transformasi. Oke, langsung saja kita menuju materinya ya nak. A few moments later. Oke, jadi materi transformasi refleksi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya ya nak, yaitu translasi atau pergeseran. Sementara refleksi ini merupakan adalah pencerminan. Oke, coba kita bahas satu persatu mengenai refleksi atau pencerminan ya. Sama seperti materi sebelumnya, coba kita perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Ada sebuah sistem koordinat. Kita anggap atau kita ambil sebuah titik, yaitu titik A yang berada di 3,2 ya. Lalu yang pertama kita cerminkan dengan sumbu X. Nah, ini kita anggap cermin ya. Anggap cermin titik A itu sendiri adalah 3,2 ya nak. Ingat, untuk menentukan titik koordinat itu X, Y, jangan kebalik ya. Berarti ini 3,2 ya titik asalnya, lalu kita cerminkan dengan sumbu X. Berarti kita anggap sumbu X ini sebagai cermin. Nah, di sini kita lihat untuk sampai ke sumbu X itu sebesar 2 satuan ya. Maka ketika dicerminkan juga sebesar 2 satuan juga. Nah, sehingga hasil dari pencerminan terhadap sumbu X itu titiknya adalah di sini ya. Nah, kita anggap ini sebagai titik A aksen. Nah, lalu dari A aksen ini kita dapati titik koordinatnya adalah, ingat-ingat titik koordinat itu adalah X, Y. Berarti titiknya adalah 3, min 2. Nah, coba. Oke. Kita dapati titik koordinatnya adalah 3,2. Sehingga kalau kita lihat ya nak, untuk kita simpulkan, apabila kita memiliki titik X, Y, lalu kita cerminkan terhadap sumbu X, maka coba nak dilihat titik koordinatnya perubahannya seperti apa. Nilai X-nya tetap ya, tetapi nilai Y-nya ketika dicerminkan menjadi negatif. Yang awalnya positif menjadi negatif, sehingga menghasilkan bayangan atau hasil dari pencerminan terhadap sumbu X itu adalah X, min Y. Oke, cukup mudah ya nak. Oke, kita lanjut ke bentuk setelah ini ya. Tapi sebelum itu ini kita hapus dulu ya. Oke, kita lanjut ya nak. Nah, sama seperti contoh sebelumnya, kita ambil sebuah titik, anggaplah titik ini ya, yaitu titik A. Itu titik A itu sendiri adalah 3,2 ya. Ingat titik koordinat itu X, Y. Berarti titik A ini adalah 3,2. Lalu kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita cerminkan terhadap sumbu Y. Nah, beda dengan contoh sebelumnya ya. Nah, berarti anggap sumbu Y ini sebagai cermin. Nah, kita lihat pergerakannya sebesar 3 satuan ya ke kiri, maka akan 3 satuan juga ya. 3 satuan juga. Sehingga ini adalah hasil dari pencerminan terhadap sumbu Y. Kita sebut saja A aksen. A aksen ini sendiri kalau kita cermati di gambar tersebut, titik koordinat adalah min 3,2 ya. Titik koordinat dari A aksen itu adalah min 3,2. Nah, oke. Lihat sekali lagi sama seperti contoh sebelumnya nah, lihat perubahannya ya. Nah, apabila kita memiliki titik asal X, Y, kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka kalau kita lihat di sini yang berubah adalah titik X-nya ya, yang awalnya positif berubah menjadi negatif. Titik Y-nya tetap, sehingga kita dapat simpulkan apabila kita memiliki titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan kita dapati min X, Y. Oke, cukup mudah ya nak. Kita lanjut ya, tapi sebelum itu ini kita hapus terlebih dahulu ya. Oke, kita hapus dulu ya. Nah, lanjut kita ke bentuk yang ketiga ya nak. Oke.
Sama seperti contoh sebelumnya, kita memiliki sebuah titik, anggap sini titik A. A itu adalah 3,2 ya. Nah, lalu kita cerminkan terhadap titik pusat. Nah, titik pusat itu di sini ya, Nak. Titik pusat itu adalah 0,0. Kita cerminkan sini. Nah, berarti kita anggap ini sebagai cerminnya ya. Anggap ini sebagai cerminnya. Nah, berarti ini bergeraknya seperti ini, maka hasilnya cerminannya adalah kita dapati di titik sini ya. Kita anggap sebagai A aksen ya. Nah, A aksennya sendiri kita dapati titik koordinatnya adalah, ingat-ingat, titik koordinat itu adalah x, y. Berarti A aksen adalah sini min 3, min 2. Nah, oke, x, y ya, min 3,2. Nah, coba dari perubahan titik koordinatnya bisa kalian cermati nak perubahannya. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwasanya apabila kita memiliki titik koordinat x, y, kita cerminkan atau kita refleksikan terhadap titik pusat atau titik 0,0, maka akan kita dapati, lihat nak perubahannya. Awalnya 3,2 menghasilkan min 3,2. Artinya titik koordinat asalnya kita negatifkan ya. Oke, ini hasil dari pencerminan terhadap titik pusat. Oke, cukup mudah ya nak. Sekali lagi, jika dirasa terlalu cepat penjelasan video ini, silahkan diputar ulang kembali agar dapat dipahami secara utuh dan komplit. Oke, langsung saja kita menuju bentuk yang selanjutnya nak. Oke, kita menuju ke bentuk yang selanjutnya, yaitu bentuk yang keempat ya. Jadi kurang lebih refleksi atau pencerminan ini ada 7 bentuk ya. Oke, sama seperti tadi, kita memiliki sebuah titik koordinat. Misalkan kita taruh titik koordinatnya di sini, sebut saja ini titik A ya. Nah, titik A itu berada di 3,1. Nah, lalu kita cerminkan ini. Berarti ini titik koordinat A itu adalah 3,1. Lalu kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X, grafiknya itu seperti ini ya nak. Nah, ini kita anggap sebagai cerminnya. Nah, maka akan kita dapati hasil dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan X adalah, ini kan sebesar ini ya, satuan ke sini ya. Berarti maka hasil bayangannya atau hasil pencerminannya kita dapati titiknya di sini ya, atau kita sebut A aksennya ya. Nah, A aksen sendiri terletak di titik koordinat 1,3 ya. 1,3. Nah, coba lihat nak perubahan dari titik awal ke titik akhir setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kelihatan perubahannya? Oke, jadi apabila kita memiliki titik koordinat x, y, lalu kita cerminkan terhadap garis y sama dengan x. Nah, di sini kita lihat nih, awalnya ini 3,1. Nah, ketika direfleksikan lalu dicerminkan terhadap garis y sama dengan x menjadi 1,3. Nah, itu artinya dibalik ya, yang dari x, y menjadi y, x. Nah, ini merupakan bentuk yang keempat. Oke, langsung saja kita menuju bentuk yang kelima ya nak. Tapi sebelum itu, ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Nah. Lalu kita lanjut ke bentuk yang kelima. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, kita memiliki sebuah titik koordinat. Anggap saja ini titik A. Titik koordinatnya itu ada di 3,1 ya. 3,1 ingat-ingat x, y ya. 3,1. Lalu kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, berarti sebaliknya ya. Tadi kan kalau garis Y sama dengan X bentuknya seperti ini, berarti garis Y sama dengan X bentuknya seperti ini. Dianggap sebagai cerminnya ya, atau refleksinya. Nah, sehingga
kita bisa cerminkan karena dianggap sebagai cermin ya. Nah, berarti situ bergeraknya 2 satuan, maka kita juga bergeraknya 2 satuan sebagai cerminnya ya. Nah, berarti di sini hasil dari pencerminan titik A-nya terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kita dapati di sini A aksennya. Nah, aksen itu kalau kita lihat titik koordinatnya adalah min 1, min 3 ya. Koordinatnya min 1, min 3. Nah, oke. Nah, sekarang coba lihat sama seperti contoh sebelumnya. Kita lihat nih titik asalnya awalnya 3,1, ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka perubahannya menjadi min 1, min 3. Nah, coba kita lihat bagaimana kesimpulannya. Ya, kesimpulannya itu adalah apabila kita memiliki sebuah titik koordinat, sebut saja titik koordinatnya adalah X, Y, lalu kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan kita balik dan lawankan ya. Balik dan lawankan. Ingat, balik dan lawankan. Jadi awalnya X, Y menjadi Y, X, tapi dilawankan. Dilawankan itu maksudnya awalnya positif, hasilnya menjadi negatif ya. Cukup mudah ya nak. Oke, ini bentuk yang kelima. Nah, selanjutnya kita masih ada 2 bentuk terakhir lagi nih ya nak. Nah, tapi sebelum itu ada iklan yang mau lewat dulu ya. Silakan ditonton iklan yang mau lewat ini ya. Jika berkunjung ke YouTube, jangan lupa untuk mencari Decode Channel. Pilih salah satu video, tekan tombol subscribe-nya, klik like, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Enjoy this video. Oke, kita lanjut ya nak. Masih ada 2 bentuk terakhir. Nah, kita lihat 2 bentuk terakhir. Itu sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Kita memiliki ilustrasi. Yang pertama, kita ambil sebuah titik koordinat, yaitu di 1,3. Anggap saja titik koordinat A ya. Lalu kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Nah, kita tulis dulu ya titik koordinatnya. Titik koordinat A ini adalah 1,3. Ingat, menuliskan titik koordinat itu adalah X, Y 1,3. Lalu kita cerminkan terhadap X sama dengan 3. X sama dengan 3 berarti di sini ya. Nah, ini dianggap sebagai cerminnya ya, karena X sama dengan 3. Ini kita anggap sebagai cerminnya. Lalu karena ini dianggap sebagai cerminnya, berarti ini bergeraknya 2 satuan, maka cerminnya juga 2 satuan pula. Nah, disinilah titik A aksennya atau hasil bayangan dari titik asalnya ya. Nah, kita lihat nih hasil bayangannya berapa. Hasil bayangannya adalah 5,3 ya, titik A aksennya. Nah, lalu bagaimana kita bisa mendapatkan 5,3? Nah, dari sini nah ini kan dicerminkan terhadap X sama dengan 3. Nah, berarti kita dapatkan di sini. Nah, ini titik Y-nya berarti tetap ya. Nah, karena dicerminkan terhadap X sama dengan 3, berarti titik Y-nya tetap, yang berubah adalah titik X-nya. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkan 5-nya ini yang awalnya adalah 1? Nah, di sini kita lihat cerminnya itu adalah X sama dengan 3. Berarti tinggal kita jumlahkan ya, berarti 3 ditambah 3 dikurang, titik asal X nya berapa? Titik asal X nya itu adalah 1 kurang 1. Atau 3 tambah 3 ini merupakan 2 dikali 3 ya, 2 dikali 3 dikurang 1, sehingga hasilnya adalah 5. Nah, jadi mendapatkan 5 itu asalnya adalah dari sini ya. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwasanya apabila memiliki titik koordinat X, Y, lalu kita cerminkan terhadap garis X sama dengan suatu angka, jadi H ini dianggap nanti akan ada angka ya, sehingga kita dapati yaitu 2 dikali si H ya, 2 dikali si H, ini H-nya adalah 3 ya, berarti ya 2 dikali 3 dikurang X titik asalnya. Nah, ini sebagai X-nya nih. Sebagai X-nya nih ya, ini sebagai H-nya. Jadi 2 dikali 3
dikurang titik asalnya itu 1. Nah, maka akan didapati titik S-nya itu berubah dari awalnya 1 menjadi 5. Titik Y-nya tetap. Oke, cukup mudah ya nak. Kita lanjut ke bentuk yang terakhir nih. Tapi sebelum itu ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Nah, ke bentuk yang terakhir. Nah, ini sama, kita memiliki sebuah titik, misalkan ya, titiknya itu adalah min 3,1, lalu kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Nah, berarti kan ini titik awalnya itu adalah min 3,1 ya nak. Nah, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Garis Y sama ini kan itu ya. Nah, ini kan bergeraknya 2 satuan, maka 2 satuan pula bayangannya ya, sehingga ini adalah titik A aksennya. Nah, titik A aksennya kita dapati di situ adalah min 3,5. Nah, di sini kalau kita lihat nak, kalau misalkan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, maka nilai X-nya tetap ya, nilai X-nya tetap tidak berubah. Yang berubah hanya nilai titik Y-nya yang awalnya 1 menjadi 5. Nah, ini sama seperti contoh sebelumnya. Bagaimana cara kita mendapatkan 5 ini? Yaitu karena cermin Y-nya sama dengan 3, berarti 3 ditambah 3 dikurang titik awalnya berapa? Titik awal Y-nya, titik awal Y-nya itu 1. Berarti 3 tambah 3 dikurang 1, atau 3 tambah 3 ini merupakan 2 dikali 3 ya. 2 kali 3 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 5. Jadi kesimpulannya, apabila kita memiliki sebuah titik koordinat X, Y, lalu kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan H, nah berarti ini H-nya ya. Nah, ini sebagai Y-nya ini, sebagai Y-nya. Oke, maka kita akan dapati hasil bayangannya X-nya itu tetap, lalu 2 dikali H-nya. H-nya ini ada 3. 2 kali 3 dikurang Y, ini sebagai titik asalnya itu 1. Ini 2 kali 3 dikurang 1. 6 dikurang 1 adalah 5. Sehingga kita dapati titik koordinat hasil dari bayangannya adalah min 3,5. Oke, sudah kita dapati 7 bentuk refleksi ya, atau pencerminan. Nah, ini wajib diingat-ingat ya nak, rangkuman dari bentuk refleksi ini, atau bisa juga sih kita gambarkan ya. Oke, langsung saja kita menuju contoh soal ya. Contoh soal supaya dapat lebih memahami lagi. Nah, tapi sebelumnya ini kita hapus dulu ya. Nah, oke. Kita lihat contoh soalnya. Hasil pencerminan titik S min 3,2 adalah S aksen 3,2. Sumbu pencerminan yang mematakan titik S ke titik S aksen adalah, oke, kita coba jawab ya. Nah, ini kan awalnya titik asalnya itu adalah min 3,2. Kita nggak tahu nih direfleksikannya terhadap apa ya, karena kan ada 7 bentuk ya, ada 7 bentuk, tapi menghasilkan hasil pencerminannya atau refleksinya itu adalah 3,2. Nah, di sini kalau kita cermati, nah ini kan min 3,2 sebagai X, Y ya. Nah, ini hasil pencerminannya titik Y-nya ini tetap. Nah, cuman titik nilai titik Y-nya ini tetap. Cuma kita lihat ini perubahannya terletak di titik X-nya yang awalnya min 3 menjadi 3. Nah, berarti min 3-nya pasti dikali dengan negatif nih. Dikali dengan negatif sehingga menghasilkan positif 3. Nah, berarti ini merupakan min X. Nah, kita lihat yang pencerminan yang hasilnya min X, Y itu apa ya. Berarti sini kalau kita lihat pencerminannya terhadap sumbu Y, berarti refleksinya terhadap sumbu Y. Nah, ini jawabannya ya. Jadi sumbu pencerminannya adalah sumbu Y. Oke, cukup mudah ya nak. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, soal yang kedua. Nah, tapi ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu.
Nah, lanjut bentuk kedua. Hasil pencerminan titik A itu adalah 2,4 terhadap sumbu X. Nah, ini berarti kita tulis dulu nih. Nah, titik A-nya itu adalah 2,4. Nah, lalu direfleksikan terhadap sumbu X. Direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, maka akan menghasilkan A aksen. Nah, kita lihat nih, kalau direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasil refleksiannya atau bayangannya itu adalah nilai X-nya tetap, X-nya tetap nih, berarti 2 ya, X-nya tetap tuh, tetap ya. Nah, nilai Y-nya dinegatifkan, nah berarti 2,-4. Nah, inilah hasil dari refleksi atau pencerminan sumbu A terhadap sumbu X. Oke, cukup mudah ya nak. Oke, mungkin cukup ya pembahasan materi pada video kali ini. Tapi sebelum itu, jika dirasa bermanfaat, silakan di-share kepada siapapun yang membutuhkan. Jika suka, silakan tekan tombol like-nya. Jika ada materi yang masih atau perlu kita bahas bersama, silakan kirimkan ke email yang sudah tertera di description box, atau bisa juga dituliskan di kolom komentar ya. Follow terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, serta kita perjuangkan channel-channel pendidik dan mendidik ya. Salam satu perjuangan untuk seluruh guru-guru se-Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya ya. Dadah.